Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gulam dari Fauzan dengan NPM 221705104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dari mata kuliah TBO pertemuan kelima, di mana membahas tentang NFA-E atau epsilon ke NFA tanpa epsilon. Yang pertama di sini ada ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Jadi ekuivalensi adalah ada kalau di sini adalah contohnya ada dua NFA yang bentuknya berbeda atau jumlah setnya yang berbeda atau arah busornya yang berbeda, namun bisa menerima bahasa yang sama, itu ekuivalen. Sini ada kita dapat membuat suatu NFA tanpa imove dari NFA dengan imove yang ekuivalen. Di sini ada dua diagram, yaitu NFA dengan imove dan juga NFA tanpa imove. Jadi walaupun ada dua diagram yang NFA yang berbeda, tetapi dapat menerima bahasa yang sama. Jadi NFA tanpa imove ini dikonversi dari NFA dengan imove. Di sini NFA punya imove, yaitu di sini ada E atau epsilon. Sedangkan yang NFA ini tanpa imove dia tidak memiliki epsilon. Tapi mereka berdua ini dapat menerima bahasa yang sama. Contohnya kita bisa menginputkan B dari Q0, dia menginputkan dia ke Q2 dulu karena epsilon, lalu dia bisa langsung biar diberi inputan B-nya dia ke Q4. Sedangkan di NFA juga gitu seperti itu, bila kita beri inputan Q0, maka dia langsung ke Q4. Dua-duanya dapat diterima dengan bahasa yang sama. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengkonversi NFA tanpa imove dari NFA dengan imove. Yang langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat tabel transisi dari NFA dengan imove. Jadi di sini ada tabel transisi, kita buat dulu. Itu Q0 bila diinputkan A, maka dia akan menjadi Q1. Lalu Q0 kita inputkan ke B, maka di sini tidak ada. Lalu bila kita inputkan E atau epsilon, maka dia akan ke Q2. Lalu nyatu ke Q1, dia tidak, kalau ke A dia tidak kemana-mana, jadi dia tidak ada. Begitu juga dengan Q1 yang ke B dan juga ke epsilon juga tidak ada. Selanjutnya ke Q2. Q2 bila diinputkan A maka dia akan ke Q3. Lalu bila ke inputan ke B maka dia ke Q4. Lalu dia tidak ada epsilon juga. Sedangkan Q3 dan Q4 ini Q3 bila ke A juga tidak ada, ke B tidak ada, dan juga ke epsilonnya tidak ada. Dan begitu juga Q4 A, B maupun epsilonnya tidak ada. Kita peroleh hasil tabel transisinya seperti berikut. Lalu yang kedua, kita dapat menentukan
tentukan closure dari setiap state. Jadi closure itu adalah himpunan yang dicapai dari suatu state tanpa membaca inputannya. Tanpa membaca inputan. Jadi di sini closure dari Q0 itu kan di sini ada Q0 bisa ke Q2. Jadi apa yang bisa didapat atau diraih dari Q0 tanpa membaca inputan. Jadi yang bisa dibacanya ya, jadi ada Q2 dan juga ke Q0. Selanjutnya ada ke closure dari Q1. Dia tidak ada epsilon, maka dia bila tidak membaca inputan maka dia akan ke dirinya sendiri atau ke Q1. Q2 begitu juga, dia akan ke dirinya sendiri atau Q2. Dan Q3 closure Q3 dia juga akan ke Q3 di Q3. Closure dari Q4 dan adalah Q4 juga. 4. Lalu selanjutnya langkah ketiga, kita dapat mencari ini cari delta aksen atau transisi dari suatu state. Setiap state oke. Dengan state ini bila diberi inputan ini berapa. Jadi cari delta aksen dari state dengan inputan itu dengan rumus sebagai berikut. Jadi yang pertama di sini kita gunakan rumus di atas. Yang pertama itu dari yang pertama Q0 bila diinputkan A, Q0 closure Q0 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 itu ada dua di sini ya. Q0 dan Q2. Bila diinputkan A, maka dia akan ke di Q0 di inputan A maka akan ke Q1. Lalu Q2 diinputkan A maka dia akan ke Q3. Setelah itu, setelah ketemu Q1 Q3, maka kita lihat closure-nya di data sini ini tadi, dimana Q1 tuh closure-nya Q1 ya Q1 aja, dan Q3 Q3. Jadi diperoleh hasil Q1 dan Q3. Selanjutnya kita yang sekarang Q0 dengan inputan B. Caranya sama seperti yang tadi. Di closure dari Q0 kan Q0 dan Q2. Q2. Lalu bila diinputkan B, Q0 tidak ada, sedangkan Q2 diinputkan B ada di Q4, maka kita taruh Q4. Closure dari Q4 itu adalah di sini Q4 itu sendiri, Q4. Lalu selanjutnya Q1A gitu. Q1A closure dari Q1 adalah Q1. Lalu bila diinputkan ke A, maka dia tidak ada. Dan closure-nya juga berarti ya tidak ada. Oke. Selanjutnya Q1 di inputan B, maka di sini Q1. Q1 itu kan tadi Q1 aja di inputan B, maka tidak ada dan hasilnya tidak ada. Lalu ada closure Q2 Q2A. Q2 itu Q2 aja. Jadi bila diinputkan A, maka
dia kan ke Q3, lalu equalizer dari Q3 adalah Q3. Selanjutnya Q2 B, equalizer dari Q2 tadi, Q2 bila diinputkan B maka dia akan ke Q4. Q4 tuh di sini equalizernya Q4, jadi hasilnya Q4. Lalu yang terakhir, lalu selanjutnya Q3 Q3A. Q3A diinputkan A, jadi di sini Q3 Q3 itu adalah Q3. Jadi di sini bila diinputkan A maka dia tidak ada, lalu hasilnya tidak ada. Hasilnya Q3B di sini sama dengan Q3. Q3 diinputkan B maka tidak ada dan hasilnya tidak ada. Lalu selanjutnya adalah Q4, di mana Q4 menerima inputan A. Jadi Q4 ini sama dengan Q4 lalu ditambah hasilnya Q4 tidak ada, lalu hasilnya pun tidak ada. Lalu Q4B, equalizer di data ini Q4 diinputkan B maka tidak ada juga dan hasilnya tidak ada. Ya, sudah. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu berdasarkan langkah ketiga kita buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa IMOV. Nah, dari data yang kita peroleh tadi, ini tabel transisi yang baru. Dan kita bisa membuat diagram transisi NFA tanpa IMOV tadi dari tabel transisi ini. Jadi seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya yang kelima, tentukan final state untuk NFA tanpa IMOV, yaitu final state awal ditambah state yang equalizernya menuju final state awal. Ya, sudah ini bisa dilihat di bawah. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.